Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk pertama yaitu satu instrumen pembayaran non tunai berbasis elektronik yang akan diberitahukan oleh Mas Aldiro. Ya, untuk instrumen pembayaran non tunai berbasis elektronik itu ada empat metode. Yang pertama itu berbasis server. Berbasis server itu metode pembayaran non tunai yang berbasis server lebih akrab disebut e-wallet. E-wallet atau dompet elektronik menawarkan kemudahan dalam penggunaan sehingga tidak heran apabila sangat populer di berbagai kalangan. Yang untuk kedua, B, berbasis kartu elektronik. Tidak seperti dengan sistem pembayaran menggunakan media kartu debit atau kartu kredit, instrumen pembayaran non tunai berbasis elektronik mengharuskan penggunaan untuk mengisi saldo terlebih dahulu. Yang untuk C, internet banking. Alat transaksi pembayaran berbasis elektronik ini memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening melalui smartphone. Dengan internet banking, Anda dapat dengan mudah mengecek saldo, mentransfer dana, melakukan transaksi pembayaran dan sebagainya. Untuk D, mobile banking. Tidak jauh dengan internet banking, nasabah bank tertentu dapat mengakses rekening secara online tetapi melalui perambahan atau browser. Saat ini mobile banking telah tersedia fitur pindah QR code untuk aktivitas pembayaran bisa lebih cepat. Sebentar. Baik, kita akan lanjut yang kedua. Instrumen pembayaran non tunai berbasis kartu yang akan dibacakan oleh Dava Apriliano. Monggo. Yang kedua, instrumen pembayaran non tunai berbasis kartu atau kartu debit. Sebelumnya, kartu KTM itu adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana di mana kewajiban pemegang kartu seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, pengertian kartu debit adalah pembayaran dengan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Manfaat dari instrumen pembayaran non tunai berbasis kartu, lebih tepatnya kartu debit, yaitu yang pertama adalah memberi kemudahan dan kecepatan bertransaksi melalui ATM untuk penarikan tunai secara transfer antar rekening atau bank. Yang kedua, khusus debit dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi belanja tanpa perlu memberikan uang tunai. Resiko dari uang debit yang pertama adalah digunakan oleh orang lain atau pihak lain karena kelalaian pengguna. Yang kedua, penipuan dengan mencuri data atau uang nasabah. Mekanisme kartu debit yaitu yang pertama adalah menggunakan tanda tangan. Caranya digesek ke mesin edisi, lalu terjadi proses verifikasi data dan saldo penggunaan secara online pada database penerbit kartu. Setelah itu, proses pengakhiran selesai. Mesin edisi mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangan. Yang kedua, menggunakan PIN. Kartu debit diserahkan ke kasir dan akan meminta pengguna mengisi PIN di edisi. Jika PIN benar, akan terjadi proses verifikasi data dan saldo pengguna secara online pada database server penerbit kartu. Setelah proses pengakhiran selesai, mesin edisi akan mengeluarkan bukti transfer yang akan ditandatangani oleh pengguna kartu. Pihak penyelenggara dari debit. Yang pertama, pemegang kartu atau pengguna sah kartu. Yang kedua adalah prinsipal atau bank yang bertanggung jawab pengelolaan sistem dan jaringan antar anggota sebagai penerbit atau pengakuisisi. Yang ketiga, penerbit atau bank selain bank yang menerbitkan kartu. Yang keempat, akuirer, bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan merchant yang dapat memproses kartu debitnya. Yang kelima adalah pedagang, penjual barang dan jasa
yang menerima pembayaran kartu debit. Yang keenam, penyelenggara clearing adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau pengakuisisi dalam rangka transaksi kartu ATM atau debit. Yang ketujuh, penyelenggara akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau pengakuisisi dalam rangka transaksi kartu ATM atau debit berdasarkan perhitungan dari penyelenggara clearing. Baik, terima kasih untuk Kak Dava Apriliano. Masih di instrumen pembayaran non tunai berbasis kartu akan dilanjutkan oleh Kak Kira Anindita. Baik. Yang B yaitu kartu kredit APMPK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau penarikan uang tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh akuisisi atau penerbit. Dan pemegang kartu kredit wajib untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pembayaran maupun pembayaran secara bertahap. Jadi di kartu kredit itu nanti kalian lebih jelasnya bisa dilihat di LKS halaman 62. Di tampak depan ini ada bagian chip, nomor kartu, nama pemegang kartu, masa berlaku, logo atau nama penerbit. Di bagian belakang juga nanti bisa dilihat gambarnya di halaman 62, dan bagian itu terdapat magnetic strip, signature panel, 3 nomor digit, nomor verifikasi, alamat bank penerbit, logo atau nama penerbit. Kekurangan dari kartu kredit yaitu 1. Ketagihan untuk berutang. 2. Berhubungan skor kredit. Skor kredit adalah hal yang dapat menentukan apakah pengajuan peminjamanmu diterima atau tidak. 3. Banyak biaya tambahan. Kelebihan: 1. Tersedia beragam promo dan diskon. 2. Membantu dalam kondisi darurat. 3. Poin kartu bisa ditukar untuk berbagai kebutuhan. 4. Pengeluaran lebih tercatat. 5. Lebih praktis ditukar. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan melanjutkan ke instrumen pembayaran non tunai berbasis kertas yang akan dibacakan oleh Kak Nindya. Dipersilakan. Jadi, instrumen pembayaran non-tunai berbasis kertas itu menggunakan bantuan alat berupa benda yang terbuat dari kertas dengan berbagai ukuran dan bentuk. Jenis-jenisnya ada 6. 1. Ada cek. Cek itu sebuah surat perintah untuk mencairkan sejumlah dana atas nama seseorang yang telah tertera pada cek tersebut. 2. Giro. Giro itu surat perintah yang tidak dipakai untuk kepentingan mencairkan dana, tapi lebih kepada memindahkan anggaran dari rekening seseorang nasabah ke nasabah lain yang tertera di giro. 3. Nota debit. Sebagai penagih utang dengan cara clearing berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu dan nominal tertentu. Nah, yang keempat itu nota kredit. Fungsinya untuk mengirim maupun memindahkan saldo non-tunai pada nasabah melalui sistem clearing dengan nominal anggaran yang besar. Yang kelima ada kwitansi transfer atau wesel. Kwitansi transfer itu instrumen pembayaran yang berbasis warkat dan dari bank tertentu berupa bukti yang telah terjadi transfer uang sehingga pada kwitansi ini terdapat keterangan nomor rekening nasabah. Wesel itu bukti pengiriman transfer antar kota yang dapat ditagihkan langsung pada bank penerima dana transferan. Yang keenam, telegraphic transfer digunakan dalam kegiatan memindahkan saldo dari rekening nasabah satu ke nasabah lain, tetapi masih dalam satu lingkup bank yang sama. Baik, terima kasih telah membacakan tentang instrumen pembayaran tunai berbasis kertas. Setelah ini akan saya lanjutkan saya sendiri kelebihan menggunakan instrumen pembayaran non tunai. 1. Fleksibel. Pembayaran dapat dilakukan kemana saja dan di mana saja tanpa batasan ruang maupun waktu, seperti kris, e-wallet, dan kartu kredit. B. Proses transaksi menjadi lebih cepat. Tidak perlu repot membawa uang dalam nominal besar, sebab setiap pembayaran bisa dilakukan secara online. C. Tingkat keamanan tinggi, berbasis teknologi canggih yang berkeamanan tinggi dengan password dan nomor OTP yang bersifat rahasia. F. Minimalkan kehilangan. D.
Tidak perlu membawa uang nominal besar yang beresiko hilang. Kita hanya membawa di merchant yang tersedia. G. Banyak merchant telah menerima transaksi nominal. Sudah banyak mart yang menyediakan online payment. H. Tersedia banyak promo dan diskon. Banyak instrumen pembayaran non-tunai telah bekerjasama dengan merchant tertentu untuk memberikan potongan harga. Untuk kekurangan menggunakan instrumen pembayaran tunai secara online, yaitu A. Membutuhkan akses internet. Pembayaran tidak dapat dilakukan jika tidak terhubung dengan internet. Maka diusahakan sebelum menggunakan akses pembayaran online, menyediakan paket internet terlebih dahulu. B. Terdapat pembatasan, memiliki batasan transaksi. Jumlah batas bervariasi tergantung pada penyedia layanan pembayaran. Jika ingin mendapatkan batasan yang lebih tinggi, usahakanlah untuk mengupgrade tentang layanan pembayaran tersebut, seperti OVO, Dana, dan lain-lain. C. Ancaman dari cybercrime, terdapat ancaman dari hacker. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Kembali ke nomor 1. Saya mau nanya. Baik, apa yang sebutkan nama Anda terlebih dahulu? Nama saya Nindya. Pertanyaannya, contoh internet banking itu bisa pakai apa aja? Oke, untuk yang nomor 1 Kakak Aldero, dipersilakan untuk menjawab. Contoh internet banking. Apa? Tunggu sebentar, Mas Jero sedang berpikir. Ayo Mas Jero, diberi waktu 5 detik. 5 4 3 2 1. Ayo Mas Jero, silakan dijawab pertanyaan dari Mbak Nindya tadi. Yaitu apa Mbak Nindya? Contoh internet banking itu apa saja? Ya, contoh internet banking itu adalah melakukan transfer dana secara online dengan cepat, baik itu mata uang rupiah atau falas. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Kakak Aldero. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, siapa yang akan bertanya? Baik, sebutkan namanya terlebih dahulu. Dava Apriliana Kurniawan, absen 12, X5. Baik, untuk Kakak Dava, apakah yang ingin ditanyakan? Kan kalau di sini dijelaskan bahwa e-wallet itu punya banyak kelebihan. Nah, saya mau tanya, kekurangan dari e-wallet itu apa aja? Baik, untuk pertanyaan Mas Dava, kita akan memberikan kesempatan menjawab kepada siapa yang ingin. Oke, Kakak Kira ternyata bersedia untuk menjawab. Baik, dipersilahkan. Jadi kekurangan e-wallet itu belum memiliki fitur atau layanan yang dapat membuat penggunanya bisa melakukan tarik tunai saldo yang ada di aplikasi terkait. Sehingga hal ini juga menjadi kekurangan dari penggunaan e-wallet. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Kira telah menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Lupa ternyata teman kita satu ini. Baik, untuk siapa lagi? Kakak Faik. Oh, saya sendiri ternyata. Saya mau nanya apa ya? Bentar. Faik apa Kira? Siapa dulu? Kira. Yang menjawab maksudnya Faik. Yang bertanya Kak Kira. Oke. Jadi saya mau nanya apa perbedaan dari internet banking dan mobile banking. Makasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Bentar, izinkan saya berpikir terlebih dahulu. Baik, perbedaan mobile banking dan internet banking terletak pada akses dan cara penggunaannya. Mobile banking hanya dapat diakses melalui aplikasi yang telah disediakan oleh bank. Sementara itu, internet banking dapat diakses langsung melalui browser. Berarti internet tuh pakai apa? Aplikasi. Internet apa tuh? Yang internet itu menggunakan Yang mobile banking. Apa? Hah? Nek internet tuh pakai Browser. Nek mobil itu aplikasi Iya. disediakan. Iya, betul sekali. Oh ya.
Baik, terima kasih. Baik, sekarang sepertinya yang belum bertanya dan belum menjawab. Aku sudah menjawab, sudah semua ya? Aku ingin menjawab. Oke, sekarang siapa yang ingin bertanya? Oke. Waduh, ini rame banget nih, banyak yang mau tanya sepertinya. Wah, sabar. Kalau ingin tanya, sebaiknya angkat tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Saya tuh 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6. Kalau waktu sudah habis silakan berangkat mengangkat tangan kalian ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kakak Dava. Kakak Dava, apakah yang akan ditanyakan? Di instrumen pembayaran non tunai berbasis kartu, salah satu pihak penyelenggara dari kartu debit itu acquirer. Acquirer. Ya, acquirer. Acquirer itu maksudnya gimana sih? Baik, akan dijawab oleh Kakak Nindya. Jadi, acquirer itu bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan merchant yang dapat memproses kartu debitnya, gitu. Oke, baik. Bagus. Terima kasih untuk jawabannya dari Kakak Nindya. Baik, tugas kita kali ini sudah selesai. Kita sudah mempresentasikan diskusi kita dan beberapa pertanyaan yang telah diajukan telah kita jawab. Baik, terima kasih telah mendengarkan diskusi presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.